pas menjelang H-3 aku sidang kelulusan S2, ibuku meninggal. Innalillahi. Oh, pinter dong Kak, udah nyampe S3 ya kali nggak Minimal mau pinter. mikir lah. Aku bukan seorang motivator atau yang pujangga yang bisa pandai merangkai Asik. kata-kata. Gitu. Jadi Kayak judul lagu. Halo Sobat Milenial, welcome back di podcast Kaum Milenial. Tentunya masih sama aku Kiki dan Aku Ari. Oke, nah hari ini kita bertiga ya. Bertiga sama Kak Rangga. halo Sobat Milenial. Halo, Kak Rangga gimana kabarnya? Baik. Baik ya, Kiki. alhamdulillah. Kesibukannya apa nih Kak? Sekarang sibuk seperti biasa kuliah dan juga ngajar juga. Masih kuliah? Masih Atau kuliah. Sekarang masih kuliah untuk doktoral. Wah, keren banget. S3 ya berarti S3. ya. Sama sibuk ngajar sih sekarang. Ngajar. Oh, jadi dosen muda. Udah jadi dosen. Dosen muda. Dosen muda loh. Ada apa yang umur segini udah jadi dosen, ada juga yang masih kuliah. Oke. Betul. Ini saya dua-duanya ya. Oh, dua-duanya Iya, diembat tapi langsung S3. nih. Iya, betul. Iki gimana sama Ari kabarnya? Alhamdulillah baik sekali. Selalu baik sih. Sedih nggak usah Ceritain show off ya. ya. Oke. Tapi pengalaman sedih tuh malah bisa menjadi sebuah motivasi juga nggak sih? Atau beban orang lain kadang. Oh iya, bisa sih, bisa. Tergantung konteks ya. Ah, biasanya. betul kayak gitu. Nah, berbicara mengenai berbicara lagi. Berbicara. Iya betul, berbicara mengenai profesi Kak Rangga gitu kan, Iya. sebagai dosen dan juga sekarang masih menempuh pendidikan S3. Nah, kabarnya nggak tuh? Itu ditempuh karena beasiswa ya, kayak dapat beasiswa. Ya, alhamdulillah dari D3 sampai S3 4 kali kuliah ya. Wow. Itu jalur beasiswa semua. Ih, gila keren banget ya. Beruntung nggak sih Effortnya itu? itu loh, kalau beasiswa kan benar-benar kayak harus akademisnya juga main, kayak gitu nggak sih? Tapi kalau menurut Karangga sendiri itu keberuntungan atau jerih payah Ah iya, mau nanya itu. meranggak berdarah-darah? Keberuntungan. Tapi kan keberuntungan itu bisa datang ke kita kalau itu diiringi dengan usaha. Gitu Betul. kan. Ada peluang kita usaha dan itu lah terbit ke keberuntungan. Betul banget. Iya sih, benar. Kalau semuanya kita nggak usaha, nggak ikhtiar gitu kan, ya belum tentu keberuntungan berpihak ke kita. Ngomongin masalah kuliah juga nih ya. Aku sendiri nggak pinter-pinter amat. Tapi karena Pinter dong Kak, udah Pinter nyampe dong. S3 ya kali nggak Minimal mau pinter. mikir lah. Ah, gitu itu. Tapi aku usaha. Aku sebenarnya tuh pengen usaha dan juga kerja keras. Kalau pinter tuh masih banyak yang pinter daripada aku. Dan itu pun terbukti dari teman-temanku yang SMA tuh ada yang juara umum dan sebagainya. Justru Ah, I see. dia Oke, nggak oke. bisa fight untuk achieve keinginannya Keinginan gitu. itu. Mungkin Oke, ada iya sih, struggle di hal lain Nah, kali. mungkin ya. Oh iya, bener banget sih. Banyak orang yang pinter tapi kadang ada peluang dia nggak ambil kayak gitu. Iya. Nah ini Karangga berarti pinter nih memanfaatkan Iya, peluang yang ada. Pinter memanfaatkan. Memanfaatkan apa? Peluang ya. Anda jangan menggiring opini. Belum Gitu. selesai, Ki. Oh iya, belum. Kayak gitu. Dari D3 loh itu Dari sampai tadi. S3 Itu ini. pertamanya gimana, Kak? Boleh nggak diceritain? Jadi cerita dikit ya, mungkin lebih ke background dulu sebetulnya. Saya tuh nggak kepikiran buat beasiswa kuliah karena memang dari keluarga sendiri pun bisa disebut keluarga yang serba kekurangan. Dan sedikit info juga nih buat sobat milenial, ayahku tuh seorang pedagang asongan di pasar induk Kramat Jati. Dia keliling jualan rokok, kopi. Pasar induk Kramat Jati tahu kan? Tahu. Ya, iya, Ah, ah. betul. Tapi aku di Tasik waktu itu. Dan ibuku memang fokusnya di rumah tangga lah ya, untuk ibu rumah tangga. Cuma dulu tuh ada istilahnya udah ada statement dari orang tua nggak bisa buat nyekolahkan begitu tinggi. Oke. Makanya aku sebelum pas lulus SMA itu, waktu itu udah semua kerjaan itu udah aku coba lah Lakuin, untuk mulai dari aku jualan mainan di Car Free Day untuk anak-anak, aku penjaga toko listrik gitu Oh, kan, sempet juga tuh. sales alat terapi, gitu Sales kan. ya. Terus juga aku pernah jadi guru honorer gitu kan. Jadi itu semua tuh dilakuin karena memang keterbatasan keluargaku yang memang serba kekurangan. Nah setelah itu singkat cerita lulus SMA bingung, udah nggak kepikiran buat kuliah, ya udahlah kerja aja sana sini. Cuma tiba-tiba ada
kan aku aktif di organisasi kan di SMA, jadi udah istilahnya tinggal di sekolah tuh kayak penghuni sekolah gitu ya. Iya benar-benar nggak kayak anak udah OSIS nggak ya? itu benar. Ada nemu waktu beres-beres ruang guru brosur tuh. Oke. Ada brosur informasi kalau isinya tuh ada seleksi beasiswa dari D3 sampai S2. Nah, itu kan dan itu dijamin kerja dan dapat uang saku setiap bulannya. Oke, menggiurkan ya, cukup menggiurkan tuh. Tapi aku nggak expect bakal lolos sebenarnya, karena ya udahlah nyoba-nyoba aja gitu kan. Aku izin ke ibuku waktu itu, "Mah, boleh nggak kalau ikutan seleksi ini?" Ya udah coba, mama sama bapak kan nggak bisa ngasih kamu biar bisa berpendidikan tinggi. Kalau ada peluang coba aja di sana. Hasil aku coba di sana sembari aku kerja nih. Aku tuh pas dinyatakan lulus belum wisuda SMA, itu aku kerja nih di penjaga toko listrik. Toko itu. Oke. Nah, sembari ikut seleksi, alhamdulillah aku masuk top 50 dari hampir 300 yang ikut seleksi dari Priangan Timur waktu itu. Di Priangan Timur tuh Tasik, Garut, Pangandaran, semua ikut seleksi di sana. Waktu itu hampir 300 dan diambil 50 untuk ke tahap wawancara dan aku alhamdulillah lulus. Dan setelah itu masuk ke tahap interview. Oke. Nah, ini belum cerita yang S3 ya. Iya, ini baru D3-nya kan? Baru D3. Itu interview harus bawa orang tua, harus bawa ibu. Oke. Tahu nggak? Karena ibuku udah rentak dan sakit-sakitan. Aku pinjam ibunya temanku yang ikut seleksi juga. Kayak gini, "Mah, kayaknya mama nih, sini mama bilang gini, mama nggak bisa ikut nih, mama kan lagi sakit-sakitan. Gimana dong?" Ya udahlah nggak apa-apa, mah nggak usah. Walaupun dengan sedih gitu kan, orang lain ditemenin orang tuanya interview, aku enggak gitu. Malah pinjem orang tua temen nih. Maka waktu itu Bu Ai yang interview, dia bilang gini, Bu Ai, halo Bu Ai, mudah-mudahan ingat. Yang interview waktu itu, mana orang tuanya? Bu, maaf orang tua saya lagi sakit gitu kan. Jadi nggak apa-apa kan saya pinjem temen orang tua temen saya. Nah, singkat cerita senyum tuh sambil senyum, ketawa kan nggak apa-apa. Misalnya interview, udah tuh singkat cerita udah selesai. Beberapa minggu kemudian ada panggilan untuk hasil pengumuman. Aku datang tuh pengumuman di kampus itu. Boleh disebut gak ini? Aku bangga juga sih. Oke. Dan istilahnya kita ini aja lah ya. Iya. Apa namanya? Aku datang untuk interview pengumuman. Pengumuman waktu itu sama ibu. Ini sama ibu nih sekarang. Iya. Berarti pas wawancara sama ibunya temen. Gak tahu feeling ibuku tuh kayaknya sih Rangga bakal lolos bisa kuliah gitu kan. Datang singkat cerita menghadap yang ngasih informasi kamu lulus atau enggaknya, duduk sama si mama. Enggak, Rangga, ini hasil kamu, dikasih amplop. Silakan dibaca. Jadi sampingku ada si mama. Pas dibuka, "Selamat, Anda lolos katanya untuk dikuliahkan hingga S2. Wah, keren. Iya, aku merinding sumpah. Ya Allah, aku merinding banget. Nah, aku nangis itu. Budini, halo Budini, mudah-mudahan ingat Budini, di depan Budini. Halo Budini. Aku peluk ibuku, peluk mama, nangis. Bisa di banyak keterbatasan orang tua yang nggak bisa nguliahin anak, nggak tanggung-tanggung, Allah kasih jalan. Skenario ini keren banget sampai aku D3 sampai S2. Iya. Itu emang udah dikontrak benar-benar sampai S2. Aku harus nyelesain, itu maraton. Gitu kan. Jadi nggak ada jeda ya Pak? Ada jeda. Pak lagi kan. Gak apa-apa. Jangan dong, nanti ini banget dong. Ada kesenjangan usia. Nanti ada kesenjangan usia. Padahal masih muda banget. Dan itu aku nggak sampai di sana ya. Maksudnya sampai perjalanan pun sampai di jalan tuh nangis terus bawa motor. Nggak kepikiran gitu loh. Kayak nggak nyangka nggak sih? Nangis bahagia. Nangis bahagia. Siapa sih anak pedagang asongan gitu kan? Kok bisa benar-benar kuliah di beasiswa. Waktu itu sampai ibu sama bapak aku ditanya sama tetangganya, "Rangga mau kuliah di mana habis selesai SMA?" Nggak tahu, Rangga kayaknya nggak kuliah, kerja aja. Nggak tanggung-tanggung, orang yang lain kuliah sampai D3 S1, Rangga tiba-tiba sampai S2 S2 dan itu gratis dan itu gitu gratis, kan. dapat uang saku juga. Oke. Dan yang penting kuliah yang benar. Iya, benar. Itu sih sedikit
untuk dari D3 Dari Oke. sampai S2 ya, dari D3 sampai S2 dan sekarang lagi lanjut ke S3. S3 juga S3. beasiswa. S3 beasiswa, Beasiswa juga. Tapi dari instansi yang kemarin atau beda lagi Enggak, nih? ini dari pemerintah. Dari Wow. pemerintahan. Jadi anak-anakan dari LPDP. Oke. LPDP. Spill juga kan ada LPDP beasiswa unggulan dan beasiswa pendidikan Indonesia. Nah, kalau aku dari beasiswa pendidikan Indonesia. Oke. Terus selama proses kuliah nih, pernah nggak sih ada titik di mana aduh gak sanggup atau tantangan terbesarnya lah selama itu kan Di kontrak juga. di kontrak terus juga itu menurut aku sih nggak mudah ya dapat beasiswa berarti berapa tahun tuh 6 tahun 6 tahun 6 maraton. tahun itu kan pasti di tengah-tengah tuh nggak semulus kayak FTV lah Yes. gitu. Betul Gimana banget. tuh apa tantangan besarnya? Berbicara tentang tantangan atau cobaan yang memang krusial tuh banyak. Aku itu nemuin banyak sekali titik balik di setiap cobaan itu. Ada yang pertama ini ceritanya panjang sebetulnya. Gak apa-apa, gak Nggak apa-apa. Aku apa-apa. singkat cerita udah kuliah, ayahku juga di Jakarta jualan asongan. Oh berarti masih di Jakarta tuh posisi Iya, ayah waktu ayah. kau udah kuliah. Nah itu aku tetap lanjut kuliah dengan segala keterbatasan. Aku jadi guru honorer lain sebagainya karena aku harus support juga keuangan keluarga aku, gitu kan. Aku jadi MC juga, jadi crew wedding organizer juga, jadi segala macam gitu kan. Terus aku juga harus berprestasi juga di akademik juga. Nah itu kan susah banget tuh. Betul. Tiba-tiba ngejalan itu semua, tiba-tiba pas aku beberapa bulan mau wisuda Wisuda berapa tuh? D3. D3. Mm-mm. Oke, baru ya berarti Ayahku itu. meninggal. Innalillahi. Dan itu istilahnya bapakku yang membangga-banggakan gitu kan, nggak bisa nemenin aku untuk melihat prestasi yang Penghargaan, pertama iya D3 betul, gitu kan. betul. Dan itu pun gini loh, yang bikin patah hati terberat yang pertama ini kayak seolah-olah tuh sempat sakit tuh ayahku pulang ke Tasik, dia ada pesan, ada permintaan gini, aku kan sambil kerja ya, jadi ada pendapatan dan kuliah itu. Bapak udah nggak kuat katanya kalau harus kerja kayak gini. Bapak mau diam aja di rumah. Bapak pengen menjahit. Oke. Gak beliin bapak alat Alat jahit. Oh, mesin jahit. Wah, oke, Pak, nanti tunggu akhir bulan ini ya. Itu udah pulang tuh lagi sakit-sakitan. Terus itu aku udah scroll, Pak mau yang mana nih? Mesin jahitnya ini yang ini aja nih, ini nggak bisa Oh berarti disebut merek ya. udah milih tuh. Nungguin aku akhir bulan ya. Ini yang ini nggak berisik nih katanya, mesinnya bagus banget. Oke Pak, tungguin ya akhir bulan. Belum sampai akhir bulan meninggal, Udah diambil. sakit. Iya. Oke. Nah itu yang benar-benar kayak Penyesalan runtuh lah ya. Berarti dunia belum rasa. sampai belum membeliin itu. Nah itu dan juga nggak nyaksiin aku wisuda D3. Iya itu. Nah itu Aduh. aku wisuda D3 ditemenin sama ibu Mama aja aja. sendiri. Oke. Nggak sampai di sana. Di sana kan aku udah menyerah. Mah udah ya. Kan tinggal mamaku sendiri. Angga kayaknya nggak bisa lanjut lagi kuliah. Oke. Aku mau fokus urus mama. Aku mau fokus kerja aja. Udah sampai D3. Mamaku bilang, nggak semua orang punya kesempatan seperti kamu. Mama tuh nggak bisa ngasih harta warisan kayak gini. Mama cuma bisa doakan kamu gitu kan. Istilahnya ini udah ada jalan skenario dari Allah, kamu harus jalanin gitu kan. Hasil dengan mungkin hasil awalnya berat hati gitu kan. Benar. Cuma karena disupport sama ibu, setelah lulus D3 aku sama mama silakan kuliah di Bandung. Aku LDR sama si mama. Tapi ibu di rumah ada kakak Ponakan. mungkin sama ponakan. Walaupun sakit-sakitan ada ponakan yang ngurus. Tapi aku ya itu dia, karena aku tuh semua pekerjaan aku ini ya selama kuliah tuh sama gitu. lakuin. Jadi selama di Bandung itu aku kuliah 1 tahun untuk S1. Nah itu tuh aku bolak-balik Tasik Bandung di weekend. Untuk aku di kuliahan itu jadi asisten dosen. Sabtu minggunya aku pulang untuk MC itu nggak cuma di Tasik. Itu aku bisa loncat ke Garut hari ini, besoknya aku bisa loncat di Pangandaran, bisa kayak gitu. Oh gokil Gitu kan? banget ya. Nah, dari sana aku juga kalau malam-malam nih ngelipetin undangan souvenir pernikahan sampai jam 1. Aku jadi pekerja kayak gitu. Oke. Nah, di sana
ada cobaan lain. Aku nggak fokus karena kesehatanku. Aku terjangkit tuberkulosis waktu itu. Aku sampai muntah darah selama 6 bulan. Aku hampir nyerah di sana. Maksudnya aku nggak ada tempat untuk bersandar, gitu kan. Iya, jauh dari mama juga. Mau cerita ke orang tua juga, mama juga sakit-sakitan gitu. Jadi aku nggak, walaupun aku sakit parah, apapun itu pada saat aku sakit, nggak pernah bilang ke mama. Aku bilang ke mama kalau aku udah sembuh total. Mah, kemarin aku sakit. Sempat sakit. Oke. Dan itu bayangin selama aku tuberkulosis batuk-batuk darah gitu, aku masih bolak-balik Bandung Tasik naik motor. Dan itu malam hari. Jadi aku kan Senin sampai Jumat itu full day magang di kampus ya. Jadi asisten dosen itu. Iya. Selesai Jumat itu malamnya aku pulang ke Tasik. Sampai Tasik, tidur beberapa jam, itu 3 jam perjalanan kan. Tengah malam, paginya itu aku harus meeting ya, event-event gitu kan. Itu lagi posisi sakit gitu. Sampai kalau aku Tasik ke Bandung itu pulang itu jam 1 pagi. Jam 1 pagi itu masih posisi sakit loh. Karena gimana lagi kalau aku nggak fight, harus mau nggak mau siapa kan, lagi gitu kan kalau kita nggak berjuang. ada aku yang harus tetap berjalan kehidupannya, ada dapur yaitu orang tua aku yang harus aku hidupi. Betul. Gitu kan. Itu salah satu memang cobaan yang sangat berat juga, karena walaupun aku punya kakak-kakak tapi mereka udah sibuk dengan keluarganya masing-masing gitu. Ya tinggal aku sendiri yang harus berjuang sendiri. Jadi benar-benar waktu down itu nggak ada istilahnya aku minta bantuan orang buat maksudnya bisa support aku, kecuali aku sendiri. Nah, singkat cerita 6 bulan aku sehat lagi. Aku 6 bulan udah mulai sembuh total. Iya. Aku bangkit lagi di sana, termotivasi lagi. Selama 1 tahun aku lulus S1 masih ditemani sama ibu. Ditemani sama ibu. Singkat cerita aku lanjut S2 di Jakarta lagi, itu tambah jauh lagi. Tambah jauh lagi, tapi aku masih bolak-balik suang MC juga. Karena namaku tuh udah dikenal di daerah Priangan Timur. Kalau di Jakarta kan aku harus mulai dari dari nol lagi gitu. Oh, berarti Kak Rangga ada MC juga ya, berarti ya. Aku MC profesional deh kayaknya. Soalnya udah dari tahun kapan nih melelang Buana. Nah, habis itu bolak-balik Jakarta Tasik setiap weekend gitu kan. Ya. Sebenarnya tujuannya bukan pengen kerja banget untuk MC itu, ingin bertemu sama ibu. Itu memang alasan utama aku pulang gitu. Singkat cerita S2 gitu kan, tiba-tiba pas menjelang H-3 aku sidang kelulusan S2, ibuku meninggal. Innalillahi. Oh, jadi ini berarti orang tua ya? Orang tuanya berarti sudah tidak ada semua ya, Kak? Dan itu titik keterpurukan yang memang sangat-sangat sulit. Aku berjuang dari D3 sampai S2 itu bukan istilahnya tidak lain dan bukan itu untuk orang tua. Untuk mengangkat derajat orang tua gitu kan. Lalu aku mikirnya kalau kedua bintang di kehidupanku ini udah padam, tujuanku tuh apa lagi? Siapa lagi gitu yang jadi tujuannya gitu ya. Aku benar-benar terpuruk. Ya itu serasa benar-benar buntu. Gak ada motivasi lagi hidup. Gitu kan. Dan itu ada titik kesedihan, titik kesedihan yang memang panjang banget ceritanya, tapi aku belum siap untuk nyeritain. Oke, jangan diceritain ya kalau belum siap ya. Tapi itu aduh, sedih banget sih. Iya. Maksudnya kayak di awal berjuang kan dari temenin juga gitu, dan selesai berjuang pun ibu juga selesai untuk menemani. Iya, dan tiap puncak kebahagiaan tuh justru ditemuin dengan hal-hal yang karena titik balik itu tuh terjadi berulang-ulang cobaannya. Gitu kan, nggak cuma 1 kali. Kalau ditanya titik baliknya kayak gimana, ya itu setiap cobaan aku berusaha buat fight lagi gitu. Karena banyak cobaan lagi. Nggak sampai di sana aku kan sudah nggak ada siapa-siapa lagi kan. Aku hidup sebatang kara di sana. Istilahnya aku nyelesain S2 udah ngapain lagi gitu kan, udah nggak ada tujuan hidup. Bener nggak ada tujuan hidup dong.
bener kan? Iya sih. Yang awalnya orang tua yang kan Alasan hidup lah. alasan hidup pengen mengangkat derajat orang tua itu Iya. benar-benar berjuang sampai SD, ternyata dua-duanya malah Sudah sudah tiada. Tiada. Gitu. Kakak ini anak tunggal atau gimana? Bungsu. Bungsu. yang terakhir. Nah, kakak-kakakku tuh jadi ceritanya gini, terlahir tuh usianya terpaut jauh. Jadi pada saat aku beranjak untuk ngerti dewasa itu, mereka tuh udah di luar kota semua. Oh, Udah di luar kota. Jadi aku nggak kayak punya kakak, tapi ya udah kayak just name gitu loh. Karena aku nggak pernah hidup bareng gitu. Jadi ya gitulah. Jadi ya sudah terbiasa sendiri lah Tadi ya kan, apa-apa gitu. Di spillnya sebatang kara, tapi sering masih berhubungan baik atau gimana? Ya sebatas komunikasi aja. Komunikasi ya. Intinya jangan merasa sendiri. Nah, aku jadi kepikiran dalam keterpurukan tentunya ya, yang setiap tahunnya tuh pasti ada kan yang tadi itu. Ada nggak maksudnya cara mengatasinya tuh seperti apa yang akhirnya bisa lanjut lagi untuk bahkan sekarang sampai S3 gitu. Ngatasin itu ya. Heeh. Susah gitu sebenarnya. Iya, Ini- susah ini- banget sih ini pasti. benar Kita benar. juga mikirnya kayak aduh. Apalagi kita berbicara tentang usia kita. Jadi krisis parubaya. Kan? Gitu kan? Jadi bahas Iya. terlanjut Iya, krisis. benar-benar. Ditambah pressure dari keadaan. Terus juga dibayang-bayangi dengan masa depan yang kayak gimana. Itu hal-hal yang susah dan memang nggak bisa kita hindari. Gimana caranya untuk itu keterpurukan, bangkit dari keterpurukan? Saya bingung jawabnya. Tapi gini loh, kayak pada saat ayah meninggal, support systemnya ibu, aku bangkit. Pada saat Ibu. meninggal, nggak ada support system, tapi itu aku tuh. bangkit sendiri gitu. Support sistemnya itu aku mikirnya gini, apakah mau kayak gini aja? Kan istilahnya emang people come and go. Iya, betul, I see. setuju. Itu siap gak siap gitu kan, cepat atau lambat pasti lah ya. Kayak kita interaksi sama teman-teman itu kan pasti nggak akan selamanya kita bareng. Betul. Terus juga itu memang dari takdir Allah kayak gitu. Aku lagi keterpuruk kayak gitu, ya kayaknya ini harus aku ceritain deh. Gak apa-apa lah ya, mudah-mudahan jadi inspirasi buat teman-teman yang lain. Jadi pada saat ibuku meninggal, aku depresi. Oke. Aku selama hampir 1 tahun itu pengobatan yang psikiater. Oh, sampai ke Ya. teater juga. Makanya tadi gitu ya. Sebenarnya aku nggak mau bahas ini. Nggak apa-apa. Cuma karena memang kayaknya agak ada sesuatu hal yang memang harus diceritakan, agak gantung kalau nggak diceritain. Buat motivasi juga, buat pencerahan buat teman. Tapi sebetulnya kalau ke Psikiater. psikiater itu tuh juga nggak melulu orang yang punya gangguan jiwa dan sebagainya gitu loh. Kita emang kadang harus perlu ke sana nggak sih? Ada istilahnya gini loh, orang yang pergi ke profesional itu dia itu yang udah bertahan, udah kuat, bukan orang yang lemah, Iya. tapi dia udah berada di titik kekuatan dia tuh udah habis banget. Gitu. Nah, itu. Dia udah benar-benar habis. Nah itu terjadi pada Ada Karangga. obat-obatan psikiater itu istilahnya udah hampir 1 tahun aku konsumsi gitu kan. Nah itu salah satu titik balik aku. Dengan bantuan profesional aku kembali lagi, kualitas hidupku baik. Karena kualitas hidup berbaik, dapat bimbingan juga dan sebagainya gitu. Nah baru aku termotivasi lagi. Setelah itu itulah aku mulai hidup baru lagi. Aku udah melepaskan semua, emang ya udah ayah ibuku memang nggak bisa dampingin aku. Dari sana ada keinginan lagi. Kayaknya aku daripada aku merenung terus, kayaknya aku mending lanjut S3. Oke, jadi kalau orang kan biasanya putus cinta nih, balas dendamnya, gue upgrade diri nih, gitu kan. Ini kalau Karangga dari keterpurukan itu, Dari keterpurukan, ngisi tujuan lagi gitu. iya betul, Ya, hidup itulah. baru lagi. Oh, dari Keren situ ya. ya kayak, Kuat banget loh sosok Karangga ini. Iya, setuju, Nggak semua setuju. orang bisa se-survive itu sih. betul. Tapi mungkin sedih-sedihannya kita tutup aja Yes. ya. Kita butuh juga untuk motivasi, Betul. sesuatu yang bisa kita Refresh lihat ke lah. depannya. Betul, ya. betul. Nah, minta
boleh nggak sih ceritain gimana, nah setelah lulus kan ya, setelah lulus S2 itu gimana sih caranya kakak bisa jadi seorang dosen? Iya benar. Bisa jadi motivasi juga buat sobat-sobat milenial di rumah. Yang Oke. mau jadi dosen kan. Enggak, aku Betul. juga pengen. Berbicara tentang dosen kan salah satu syaratnya harus lulus S2 ya. Harus berpendidikan S2. Cuma waktu itu aku dapat rezeki kan mungkin karena aku itu basicnya udah jadi asisten dosen dari D3 S1 gitu kan. Aku direkrut sebetulnya, bukan aku yang apply. Keren Wah, banget loh, jarang Aku loh direkrut Iya, dosen aku yang itu. aku yang direkrut waktu itu lagi lagi kuliah S2. Kuliah S2 baru semester 2. Itu karena aku punya background atau portofolio jadi asisten dosen. Hasil aku dipanggil di tempat kerja aku yang sekarang ini. Iya. Dan diberi kesempatan untuk ngajar. Jadi waktu kuliah S2 itu statusnya dosen tidak tetap karena belum S2. Oke, Belum betul. S2. Nah, kalau baru lulus S2 baru tuh jadi dosen tidak tetap. Jadi gitu sih ceritanya kalau jadi dosen itu sebenarnya aku tuh lebih interest ke entertainment. Entertain. Karena dari host nggak sih? Iya, dari host. host, dari Aku MC. sempat jadi duta wisata juga. Oh, Aku duta pageant. Saya duta inspirasi juga. Gitu kan. Emang menginspirasi sih Iya, hidupnya. menginspirasi. Jadi sangat. setuju banget kalau jadi duta inspirasi. Iya, jadi duta inspirasi. Jadi saya senang apa nih di dunia kayak gitu. Gitu kan. Tapi karena rezekinya Allah berikan skenario seperti ini, ya udah aku jalanin. Jalanin. Aja. Makanya aku nggak tanggung-tanggung. Aku udah diberikan jalan sampai S2 dan juga jadi dosen. Tabrak aja sampai S3. S3 gitu. Oh iya, Karena mesti bener-bener. karir tertinggi dari dosen itu bisa diraih kalau kita udah S3. S3. Oh, jadi seperti itu Iya. jalan ceritanya bisa jadi dosen. Tapi Ki, aku mikir gini sih dari cerita Karangga. Jadi kita tuh emang nggak boleh ngejudge orang ya, maksudnya jangan iri sama pencapaian Yes. orang karena Hah. kita nggak tahu apa yang Tuhan renggut dari dia gitu ya. Setuju banget, setuju banget. Berada di titik ini gitu kan. Istilahnya gini loh. Sukses itu tergantung kita. Tolak ukurnya tergantung kita. Sukses versi aku adalah aku berpendidikan tinggi. Itu sukses. versi aku. Iya. Nah, aku berada di titik ini gitu kan. Itu nggak mudah. Ada banyak hal yang orang lain nggak ketahui. Ya itu tadi, kesepian, Iya. keterpurukan. Benar-benar lagi di bawah itu mereka nggak tahu. Taunya kan aku beruntung. Betul. 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 Jadi ya itu benar tadi. Kalau dibalik istilahnya kata Adi itu apa tadi? Ya apa? Kita nggak tahu. Kita nggak tahu apa yang Tuhan renggut Ambil. lah. Yang Apa ya? ambil. Orang tua aku udah nggak ada, harta yang berharga udah nggak ada. Terus apalagi yang direnggut kesakitanku beberapa kali gitu. Kesehatan yang direnggut. Kesehatan, iya, benar-benar. Banyak lagi. Iya sih, setuju banget sama statementnya dari Bang Ari ya. Oh, iya, motivator. Tumben. Biasanya Tumben, ngasal. biasanya lemur nih gitu. Biasanya agak porno iya. dikit. Enggak dong. Iya, Iya. iya sih tapi dikit gitu. Terus nih kan tadi ngobrolin juga soal entertain ya, soal entertain. Kalau misalkan ada kesempatan lagi nih, lebih milih mana jadi dosen atau entertain? Mending ngehibur atau memberi ilmu? Asik Tapi pertanyaannya. dua-duanya bermanfaat loh. Ya, dua-duanya benar. bermanfaat. Untuk saat ini saya pilih dosen. Oh, beli dosen. Udah dijalankan. Alasannya kenapa? Pertama, walaupun dulu awalnya bukan passion aku, jadi kan gini loh, aku ingin membawa kebermanfaatan, Oke. gitu kan? Yang nantinya kebermanfaatan ini untuk orang tuaku. Maksudnya gini loh, orang tua udah meninggal, aku ingin ada mendapatkan pahala yang berkelanjutan, tapi itu mengalir untuk orang tua. Orang tua. Nah, ini Allah kasih jalan seperti ini, gitu kan? Makanya aku sekarang lebih memilih dosen karena insya Allah itu bisa jadi ladang pahala yang memang amal jariah yang nggak akan terputus. Betul. Bukan hanya setuju. untuk aku tapi Orang tua. Aku belum bisa ngasih apa-apa kan sama orang tua aku karena mereka udah meninggal. Gitu. Nah, aku bisa ngasih apa? Aku bisa ngasihnya hanya bertirakat. Mungkin dengan ya sedekah ilmu. Iya. Walaupun aku nggak bisa sedekahin finansial, aku bisa sedekah ilmu. Gitu sih. Iya, oh jadi ada filosofinya gitu. Kenapa pilih dosen akhirnya? Ya karena ilmu itu ilmu jariah nggak sih? Iya, benar. Nggak akan terputus. Nggak Iya, akan terputus. Dan nyampe juga ke almarhum. Insya Allah nyampe, sampai. insya Allah nyampe. Gitu. Dan- Amin, amin. Dan pokoknya mereka insya Allah dengan aku kayak gini tuh berarti orang tuaku nggak sia-sia gitu. Berarti orang tuaku tuh luar biasa
mendidik aku luar biasa. Iya, sampai Iya, aku betul, ada di keren. titik betul. ini, gitu kan. Saya juga ikut bangga sih sama orang tuanya bisa nge-support gitu. Ah, ah. Karena support itu yang paling penting gitu Nah, kan, itu. support. Betul. Terus juga karangganya juga orangnya tuh kuat gitu loh. Kuat, ya, Kayak saling- fisiknya, mentalnya ya lebih utama. Dan aku ini di keluargaku adalah satu-satunya orang berpendidikan tinggi. Ibuku nggak lulus SMP, ayahku nggak lulus SD. Oke. Aku satu-satunya yang bisa berpendidikan sampai S3 ini. The real keren. mengangkat derajat, Derajat keluarga. orang tua. Iya, Amin. iya. Amin. Keluarga dong, nggak orang tua doang, sekeluarga. Karena Iya. kan cuman kakak Kakaknya doang. juga ya Iya. ada. Terus kalau Keren banget. misalkan ini nih, tadi mau nanya apa ya, lupa. Halo, mau nanya apa lo? Ini, Jadi terhanyut dia. terhanyut ya Iya, pasti terhanyut, ya. aduh. Tapi aku penasaran Kak. Jadi kan ini kan banyak nih anak SMA atau SMK sekarang gitu kan, anak-anak muda yang dimana tuh mereka tuh bisa dengan mudahnya untuk memilih pendidikan yang lebih tinggi atau memilih kuliah gitu. Dan caranya pun juga udah banyak banget metode cara untuk masuk kuliah, dari beasiswa, terus beasiswa prestasi juga ada, akademik juga ada kan kayak gitu. Udah banyak banget caranya. Ada nggak apa rekomendasi mungkin atau cara biar bisa Ya masuk jadi gini, gimana ya jelasinnya? jadi sekarang tuh kan banyak yang mengeluh pendidikan mahal atau apa, sementara sebenarnya pemerintah ataupun instansi-instansi itu udah menyediakan banyak peluang untuk sobat-sobat milenial yang mungkin pengen kuliah. Nah, kira-kira ada nggak sih rekomendasi khusus atau cara agar sobat-sobat milenial yang punya motivasi untuk kuliah bisa melanjutkan mimpinya itu? Jadi ini intermezzo lah ya. Boleh. Setelah tadi bahas tentang kisah perjalanan hidupku, ini intermezzo dikit sebelum nanti masuk lagi ke Boleh. ceritaku ya. Sebetulnya buat teman-teman di sini nggak usah bingung untuk masalah pendidikan. Kenapa? Sekarang itu banyak sekali wadah ya, bukan wadah. Betul. Wadah banyak sekali. Dari beasiswa pemerintah pun sekarang sedang menggenjot benar-benar pendanaan untuk pendidikan itu luar biasa gitu. Dan aku pun merasakan manfaatnya itu sendiri. Betul. Teman-teman pintar, rajin tapi nggak mampu, ada KIP kuliah. KIP. Teman-teman pintar atau tapi berkecukupan tapi pengen dapat beasiswa, banyak beasiswa unggulan, beasiswa pendidikan Indonesia. Itu ada semua, tinggal kita ada kemauan. Dan itu apa? Itu tidak hanya beasiswa untuk kuliah saja. Uang saku dikasih. Kamu modal apa? Cuma modal ini dan kemauan. Gitu kan? Betul. Kayak aku sekarang beasiswa dari pemerintah. Aku nggak usah mikirin uang yang puluhan juta untuk penelitian. Iya, benar. Aku nggak usah mikirin lain sebagainya. Aku tinggal belajar yang benar. Aku malah digaji gitu kan. Bukan gaji, itu sebutannya Dapat uang hidup lah ya untuk Penunjang kebutuhan biar hidup. beres. Iya. gitu kan. Tinggal maunya suka banyak jalan. Itu sih sedikit intermezzo buat teman-teman yang masih memang Oke tuh, Jadi udah intinya dikasih tahu. garis besarnya tuh mau aja dulu. Mau. Mau. Karena kalau mau pasti diusahain tuh. Betul. Iya. Manfaatin peluang yang ada karena banyak banget tadi tuh yang diomongin sama Karangga. banyak kok. Terus juga jangan lupa sekarang kan memang medianya media sosial ya. Istilah, trennya tren media sosial. Di sana banyak sekali informasi-informasi. Silakan follow daripada follow mantan. Iya. Gitu kan. Stalking. Stalking gitu Kalau kan. Bang Ari kemarin malah unfollow ya, baru unfollow mantan ya. Tetap Blok pakai sih. fake akun. Pakai fake akun. Gitu kan. Nah, habis itu follow, turn on notification juga biar nggak ketinggalan informasi-informasi. Banyak kok. Gitu. Iya itu. Tapi kalau misalkan nggak punya otak, cuman punya muka, tapi pengen dapat beasiswa, ada nggak tuh beasiswanya? Ada, tapi itu privilege. Ada beberapa beasiswa yang memang bukan nggak punya otak, maksudnya Maksudnya Nggak punya. mungkin kurang ya akademisnya gitu. mungkin ada kurang akademis, tapi dia bisa support di apa yang dia punya, mungkin dari followers sosial media dia. Itu salah satu kecerdasan menurutku. Dia kecerdasan non akademis di mana dia bisa branding diri dia, bisa benar-benar mendapatkan follower yang banyak, pengikut yang banyak dengan isi konten-konten yang mungkin edukatif atau lain Betul. sebagainya gitu kan. Dan itu pun sekarang ada beberapa perguruan tinggi yang memang memberikan beasiswa bagi dia yang memang khusus influencer. Ada juga kan. Betul yang kayak betul gitu. betul Jadi, ada. nggak modal, istilahnya nggak modal wajah doang gitu kan, tapi dia punya sisi baiknya, seperti Punya skill tersendiri. bikin jadi konten
Content dan creator sebagainya. Itu ya buat sobat milenial tadi udah dijelasin. Sekarang kan zamannya media sosial. Jadi kalau misalkan mau cari tahu info tentang beasiswa bisa banget banyak ya di Banyak. media sosial. Pantengin tuh. Jadi bukan betul. buat stalking mantan. Mantan. Ya. Betul betul betul. Nah pokoknya nanti juga kalau teman-teman pengen sharing-sharing juga sama aku ada di Instagram juga. Oh, Nanti boleh tuh, cari di aja follow. Rangga Febrianto. Follow, ada gak? Nanti diketikin gak? Ada ya. Lebay kayak Ada. promosi banget ya. Nggak, Cari follow. tapi saya pengen Instagram saya itu jadi media yang bermanfaat. Iya, Bermanfaat. sambil konten aja kak. Bisa tuh, ngasih banyak kan edukasi- sekarang edukasi, dosen-dosen muda gitu. info beasiswa misalkan. Masalahnya gini loh. Masalahnya kesibukan saya tuh sekarang saya tuh hampir gak punya Sabtu Minggu. Ini aja memaksakan Sibuk datang ke banget. sini gitu. Woi, berarti ini apa namanya spesial ya, Spesial, sangat ya. diusahakan Karena nih. Sabtu Minggu saya biasanya ngerjain tugas kuliah. Oke. Oh iya, Nyiapin Sis. bahan Iya, aja. S3 ya kan. Makin puyeng gak tuh? S3. Tapi gimana Kak? Maksudnya menjalani kehidupan yang bener-bener sibuk kayak kuliah S3-nya lanjut terus ngajar juga. Bagi waktunya tuh gimana gitu? Tetap apa namanya? Tetapin goals kalian. Hmm. Ini aku di handphone aku ya, wallpaper handphone, wallpaper laptop, kemudian ada schedule board di meja ruang belajar Di, aku. Itu tercatat semua. Jadi ada setiap media yang bisa aku lihat setiap harinya. Itu pokoknya bisa memotivasi aku untuk ngejar impian aku. Itu pasti ada. Di HP aku nggak bawa HP ya. Itu ada tercatat semua. Goalsku terdekatku apa? Salah satunya apa? Oke. Salah satunya 3 tahun ini aku yang Boleh nggak di spill? Goals kan Boleh, kadang nggak kalau- ini ya. Kalau mau di spill ya. Gak apa-apa, niatnya baik soalnya. Yang terdekat deh, yang terdekat. Yang terdekat saya pengen lulus 2 tahun setengah. Amin. Tapi saya targetkan 3 tahun ya. Karena itu mustahil tapi bisa saja. Bisa Mungkin. saja Bisa ya. saja. Tidak menutup kemungkinan. Terus saya itu, sorry. Oh, boleh. Oke, boleh dicek. Goalsnya ini perdana loh. Nih. Kita ngeliat Karangga ini loh. semua si Ya, HP. pokoknya di HP-ku, di laptop, di whiteboard di meja belajar aku semuanya dicatat. Nih yang terdekat aku ini pokoknya Bismillahirrahmanirrahim, pengingat lulus kuliah 3 tahun, Amin. punya properti di usia 27 tahun. Amin. Dan tahun ini aku target pasti aku harus dapat punya properti. Amin. Kemudian aku punya mobil di usia 28 tahun, Amin. Amin. umroh 29 tahun, Amin. Amin. dan aku menikah di usia 30 tahun. Amin. Amin. Berarti udah ada calon ya? Belum. Oh, belum. Oke, berarti masih ada nih, masih ada. Tapi buat cowok tuh yang penting ininya dulu, Ya. bikin Prepare fondasi- dulu, iya. Bikin pondasi diri aja dulu. Tapi Biar kan- urusan jodoh gampang. Bener loh, ini aku terapin ini sejak dulu sampai aku punya mimpi aku harus S3, aku harus dapat beasiswa. Aku awali dengan catatanku Bismillahirrahmanirrahim, aku pasti akan lolos beasiswa pendidikan Indonesia. Dan itu terbukti. Bismillahirrahmanirrahim, aku bisa jadi dosen lain sebagainya. Itu terwujud semua. Ya ada tuh ilmunya apa, the power of apa Law ya? of Arts. Itu the power of- betul. The power of love. The power of- Berarti bener-bener ngaruh ya, Kak? Dan itu narik, bener-bener narik. bener-bener Apalagi ngaruh. di tempat-tempat yang bisa kita lihat gitu kan. Nah, makanya tiap hari aku liatin bangun tidur, lihat schedule boardku. Oh iya, insya Allah. Amin. Aku juga menerapin itu kok. Ada. Oh iya, tuh Iya. kan keren itu. Malam ini mau makan apa? Ya, beda ya emang ya, beda emang. Aku tadi pagi tuh habis curhat juga nih sama teman aku nih. Aku mau nunjukin juga nih schedule board aku kayak gimana nih ya. Kalau curhat gitu kak, kayak intermezzo ya. Ya, gak apa-apa, gak apa-apa. Balon per balon atau satu balon aja tapi chatnya panjang. Random sih biasanya. Oh, random. Iya. Kalian tipe yang gimana nih? Asal jangan dry text aja sih. Nih, Ki. Ini semua target aku semua nih sini. Motivation nih, Ki. Oke. Keren. Ini meja belajarku kayak gitu. Tertata banget tau, terstruktur banget. Kita harus gitu. Kita aja yang cewek kadang nggak nyampe kayak gitu, Kita. sumpah. Kita sorry. Aku maksudnya aku aja yang cewek tuh belum sampai struktur itu gitu. Tapi aku gitu loh, terstruktur. Yang tadi kan kayak mau makan apa nanti malam gitu. Betul. Iya bisa. Bisa. Terus juga ini nih pesan buat teman-teman juga kayak gini nih. Kalau kamu lagi nggapai impian dan juga mungkin ada kalau yang masih ada orang tua ini ya, mungkin support sistemnya adalah orang tua. Iya. Tapi kalau nggak ada orang tua, kamu harus ada tempat di mana kamu bisa kasarnya nyampah. Cari teman yang bisa support, jadi yang supportif gitu kan.
aku ada beberapa teman yang memang dia suportif banget gitu, bisa dengerin aku dan sebagainya, dan itu mau nggak mau maksudnya itu bermanfaat banget buat aku. Itu aku bisa ngerilis satu persatu beban mentalku dan sebagainya itu berkurang. Tapi yang mutualisme lah ya, pada saat kita nyampah ke dia nyampah ke Dia kita, juga ya harus kita itu penting banget, support system iya itu betul penting. sih. Bentar, nyampah dalam tanda kutip tuh maksudnya curhat. Rilis Iya, rilis beban kita betul Oh, betul. iya. gitu. Temennya Itu juga benar-benar. harus welcome Yes. menerima itu. Terus ini minta ya solusi lah. Mungkin di sini juga di luar sana tuh banyak banget sobat-sobat milenial yang menghadapi persoalan serupa dengan Betul, Karangga. Kira-kira apa sih salah satu, mungkin salah dua apa ya solusinya Solusi atau untuk mungkin cara menghadapi dalam masalah yang keterbatasan itu gitu. Istilahnya biar tetap berjalan, berjuang untuk cita-cita gitu. Betul. Dengan segala keterbatasannya gitu kan. Iya. Ini base dari Experience. pengalaman aku ya. Aku bukan seorang motivator atau memang pujangga yang bisa pandai merangkai Asik. kata-kata. Gitu. Jadi Kayak judul lagu. jadi intinya gini loh. Semua keterbatasan teman-teman sobat milenial itu harus jangan menyerah. Setiap kekurangan kalian, keterbatasan kalian itu jadikan buat kalian itu tepat, jangan jadikan pembatas gitu lah. Kemudian keadaanku kan gak kepikiran anak seorang pedagang asongan, kemudian berpendidikan begitu tinggi, seorang dosen juga gitu kan. Itu aku berarti fight ini benar-benar terwujud dari diri aku sendiri gitu kan. Ini bukan sebuah buayan semata. Ini aku berdiri di sini karena dari pengalaman Hasil sendiri. Intinya jangan menyerah dengan keadaan. Kalau kamu punya mimpi, kejar dan juga perjuangkan. Karena kalau setiap perjuangan itu nanti akan memberikan nilai dan juga akan membawa kita ke tempat yang baik. Gitu. Betul. Intinya jangan menyerah. Dan Jangan jangan lupa juga minta restu orang tua. Betul. Doa orang tua. Kalau orang tua udah ngasih restu dan doa, semuanya bisa. Pasti bisa terlewati. Dan jangan lupa bertirakat di sini kita berbagi, nggak harus finansial ya, maksudnya dalam keuangan. Kita bisa sedekah, kita akan berpuasa, rajin puasa, ibadah dan sebagainya. Insya Allah itu akan memperlancar perjalanan kamu. Betul. Untuk cita-cita. Ya perlu di-note juga ini yang punya kasus serupa ya. Kalau kasus yang lain, tapi intinya jangan menyerah sih ya. Iya benar. Mungkin di luar sana ada yang orang tuanya mungkin udah nggak ada atau punya case yang lain, bisa melakukan hal baik lainnya sih. Tambahan dari aku ya. Oke, betul banget. Udah kerasa ya mendengar cerita Karangga, sudah bener-bener ya gak kerasa udah waktunya udah mau habis. Tapi minta nih satu lagi. Apa tuh? Satu lagi, menebarlah. Apa? Maksudnya menebarlah dalam hal apapun. Usahakan orang yang datang padamu itu pergi dengan keadaan baik, pergi dengan perasaan hati yang lebih baik. Kebayang nggak? Ada sampel nggak? Contoh. Gini, menebarlah dalam bentuk apapun, bisa itu kebaikan apa, bantuan dan sebagainya. Setidaknya aku yang datang padamu, aku pergi dengan kondisi hati yang begitu lebih baik. Oke, Jadi jadi memang bermanfaat ya untuk orang lain. Ketemu siapapun tuh usahakan bikin orang itu pas pergi tuh dia dalam keadaan Lebih happy, baik gitu. lebih baik lagi gitu. Itu bisa dilakukan dari berbagai cara, banyak hal. bukan uang aja tapi Bukan ya. uang aja. Kita bisa sharing ilmu, kita bisa mendengarkan cerita dia. Itu kan bisa, dia banyak datang ke kita dengan begitu banyak beban, bercerita ke kita. Itu Lega. dia pergi dengan keadaan Dengan iya benar-benar banget sih. Kita tiba-tiba kasih dia uang semiliar. Amin. Mana ada ya. Tapi itu karma tapi loh. ada mungkin. Tapi itu karma berlaku. Iya, Kalau benar. kita nembar dengan hal baik, langsung Allah jawab saat itu juga. Iya sih. Dan itu aku kerasa juga. Wah, gokil. Iya. Keren Udah. banget. Perjalanan hidupnya cukup panjang dan complicated Sangat ya. memotivasi sih. Betul. Bukan cuman sobat milenial di sini yang termotivasi, aku pun kayak jadi remind Ke diri sih. ya, ke Iya, diri lebih sendiri remind gitu. aja sih kayak ya udah jangan nyerah gitu apapun keadaannya gitu. Kita
tadi aku bilang ya, kita waktunya udah gak kerasa kayak kita. Bener banget. Padahal masih asik loh, mungkin kita di belakang kita deep talk lagi ya. Deep talk lagi, Mungkin nanti betul. next part ya. Oh boleh. Boleh. Oh mungkin nanti kita tunggu setelah lulus S3 mungkin ya kan dengan Karanga cerita story. barunya, betul. Tuh. Terus goalsnya sudah tercapai, Ya, mungkin kan ada yang sudah tercapai, Udah jadi punya mobil mungkin. amin. Oke, Sobat Milenia, jangan lupa untuk di like comment, dan subscribe, dan jangan lupa juga di share ke teman-teman, keluarga, pacar, mantan, boleh. Betul. Ya, Kita gitu. pamit dulu, aku Ari. Dan aku Kiki. Thank you Parangga sudah datang. Bapak ya. Oh, Bapak. Thank you banget. Iya, terima kasih Karangga. Makasih banyak loh, banyak banget manfaatnya Amin, undang Amin, Karangga amin. ini. See you on the next video. Bye bye.